Pangkalan Kartika, pertahanan terakhir. Darah segar bercampur cairan kekuningan mengalir dari tubuh yang terikat di kursi baja. Mata makhluk itu melotot, putih susu tanpa kehidupan, sementara giginya yang penuh noda hitam berderak mencoba menggigit udara. Kendaraan lapis baja itu berhenti mendadak di depan gerbang utama Pangkalan Kartika, mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Sersan Nando Adi melompat turun, tangannya erat memegang senapan serbu. Di belakangnya, Praka Rizal dengan napas tersengal-sengal menatap makhluk tersebut dengan ekspresi campuran antara jijik dan takut. "Jangan terlalu dekat," teriak Nando. Ia menunjuk ke arah tubuh yang terikat itu. "Kalau dia menggigitmu, kau tahu apa yang terjadi." Rizal mundur selangkah, matanya tak bisa lepas dari sosok yang tampak seperti manusia namun sudah kehilangan segala unsur kemanusiaan. Perilaku makhluk itu agresif, tubuhnya menggeliat liar, berusaha melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Luka besar di bahu kanan memperlihatkan daging terbuka, warna merah tua bercampur dengan nanah. Nando mengerutkan kening. Ia sudah melihat ini sebelumnya, tapi setiap kali tetap terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kapten Dharma muncul dari pos penjagaan, wajahnya tegang. "Apa statusnya?" tanyanya dengan nada pendek tanpa basa-basi. "Pasien terinfeksi, kondisi kritis," jawab Nando sambil memeriksa senapan. "Tim medis harus segera menangani sebelum dia berubah sepenuhnya." Dharma mengangguk singkat, lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk membawa pasien itu ke sayap riset. Tubuhnya yang terikat di kursi baja diangkat dengan hati-hati. Meskipun makhluk itu terus meronta dan menggeram seperti binatang liar. Dr. Melati Suryani sudah menunggu di pintu masuk sayap riset. Wajahnya pucat namun tetap tenang saat ia menyambut tim dengan suara yang lembut tapi tegas. "Masukkan ke ruang isolasi. Pastikan semua protokol dipatuhi. Kita tidak boleh ada kebocoran." Makhluk itu dilemparkan ke dalam ruangan kecil yang dikelilingi kaca tebal. Melati mengamati dari balik layar monitor, tangannya sibuk mengetikkan data ke sistem. Nando berdiri di belakangnya, matanya masih waspada terhadap setiap gerakan makhluk itu. "Seberapa parah penyebarannya?" tanya Nando, suaranya rendah. Melati menghela napas panjang. "Cepat sekali. Gigitan awal mungkin hanya beberapa jam yang lalu, tapi lihat kondisinya sekarang. Ini bukan sesuatu yang biasa." Nando hanya mengangguk. Ia tahu terlalu banyak pertanyaan sekarang tidak akan ada gunanya. Mereka semua sudah tahu bahwa situasi ini jauh di luar kendali. Kapten Dharma memanggil semua personel utama ke ruang briefing. Di dalamnya, layar besar menyala, menampilkan wajah Jenderal Harsono yang tampak lelah namun tetap memancarkan otoritas. Suasana ruangan begitu tegang, hingga suara detik jam di sudut terdengar jelas. Pangkalan Kartika secara resmi ditetapkan sebagai zona aman Alfa, kata Harsono tanpa basa-basi. "Ini adalah benteng terakhir kita. Semua upaya harus difokuskan pada perlindungan pangkalan dan pengendalian situasi. Saya tidak ingin ada kesalahan." Kapten Dharma berdiri tegak meskipun ada keraguan yang tersirat di matanya. "Berapa orang yang kita miliki di sini, Jenderal?" "Sekitar 800, termasuk personel pangkalan dan pengungsi awal," jawab Harsono. "Tapi jumlah itu bisa bertambah jika perbatasan terus dibanjiri pengungsi." Nando mengerutkan kening. "Sumber daya kita? Cukup untuk 6 hari jika dirasionalkan dengan ketat," jawab Harsono. "Tapi kita tahu situasi di lapangan tidak akan semudah itu." Melati menatap layar dengan ekspresi khawatir. "Apa ada rencana untuk suplai tambahan?" Harsono menggeleng pelan. "Prioritas kita adalah bertahan. Tidak ada jaminan bantuan akan datang tepat waktu." Nando merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia memandang Kapten, berharap ada keputusan yang lebih optimis, tetapi Dharma hanya diam. Setelah briefing selesai, semua kembali ke tugas masing-masing dengan hati yang penuh ketegangan. Di meja riset, Melati menemukan selembar peta dengan tulisan tangan
yang terbaca jelas. Akses Sublevel B Maintenance. Ia menunjukkannya kepada Nando yang berdiri di dekatnya. "Apa ini?" tanya Nando sambil mengambil peta itu. "Akses ke terowongan pemeliharaan," jawab Melati. "Seharusnya area itu sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Tapi kalau keadaan darurat, mungkin ini bisa menjadi jalan keluar." Nando menyimpan peta itu di kantongnya. Ia tidak tahu apakah itu akan berguna, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa mereka harus mempersiapkan segala kemungkinan. Di luar, suara pengungsi yang memohon untuk masuk semakin keras. Gerbang utama diperiksa secara ketat, tetapi beberapa orang berhasil merangkak melalui celah pagar yang rusak. Nando memerintahkan tim untuk mengamankan area, meskipun ia tahu bahwa situasi ini akan segera menjadi tak terkendali. Ketegangan memuncak ketika seorang pengungsi tiba-tiba jatuh di depan gerbang. Tubuhnya kejang-kejang dengan mata melotot putih susu gejala, yang sama seperti pasien yang baru saja dibawa. Dharma berteriak, "Isolasi dia. Jangan biarkan dia mendekat." Nando bergerak cepat mengarahkan senapan ke pengungsi itu. Namun, sebelum ia sempat melakukan apa-apa, pria itu bangkit dengan gerakan yang tidak wajar, mulutnya terbuka lebar, dan mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Seluruh tim langsung bereaksi. Suara tembakan memecah udara malam. Makhluk itu jatuh, tetapi Nando tahu bahwa ini hanya permulaan. Di kejauhan, suara geraman lain mulai terdengar, semakin banyak, semakin dekat. Pangkalan Kartika baru saja memulai pertempuran terakhirnya. Pangkalan Kartika, pertahanan terakhir. Suara geraman mengerikan itu semakin mendekat, bercampur dengan jeritan ketakutan dan tangis para pengungsi di luar gerbang. Nando berlari dengan cepat, menggenggam senapan erat di tangannya. Di depan, Prakarizal bersama beberapa anggota tim lainnya sedang berusaha memperkuat pagar dengan apapun yang bisa mereka temukan, balok kayu, lembaran seng, bahkan pintu mobil yang tergeletak di sekitar pangkalan. "Kita nggak bisa nahan mereka lama-lama, Sersan," teriak Rizal sambil melirik ke arah Nando. Wajahnya penuh keringat, matanya memancarkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Nando mengangguk. Ia tahu betul bahwa ini hanya soal waktu sebelum gerbang itu jebol. Tangan-tangan kotor dan berlumuran darah terus menggapai-gapai melalui celah-celah pagar. Beberapa di antaranya menggeliat dengan cara yang tidak wajar, sendi-sendi tertekuk ke arah yang salah, tulang-tulang yang mencuat di bawah kulit abu-abu mereka. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat perut Nando mual. "Semua mundur pelan-pelan, jangan sampai ada yang terpisah," perintahnya tegas. Ia melirik ke arah Prakahadi yang tampak terpaku di tempat, menatap ngeri ke arah seorang wanita yang berdiri di luar gerbang. Wanita itu bersimbah darah, rambut acak-acakan, dan matanya penuh dengan air mata. Di pelukannya, ia menggenggam erat seorang anak kecil yang tampak lemas, tubuhnya lunglai seperti boneka kain. Tolong kami, anakku sakit. Dia nggak terinfeksi, aku janji. Tolong kami masuk." Rengek wanita itu dengan suara serak. Hadi melangkah maju, tapi Nando langsung menghentikannya dengan tangan terentang. "Jangan, Hadi, jangan dekat-dekat," sergahnya. "Tapi, Sersan, mereka butuh bantuan. Itu anak kecil." Suara Hadi bergetar, matanya memohon kepada Nando. "Lihat lagi, Hadi," bentak Nando. "Lihat luka di lengan wanita itu." Hadi terdiam. Ia memperhatikan lebih saksama, dan benar saja, ada bekas gigitan besar di lengan wanita itu. Darah hitam pekat terus menetes dari luka tersebut, dan kulit di sekitarnya sudah mulai menghitam. "Dia terinfeksi," gumam Nando, suaranya lebih pelan tapi penuh dengan kepastian. "Kalau kita biarkan dia masuk, kita semua dalam bahaya." "Tapi anaknya..." Hadi mencoba berargumen, tapi Nando memotongnya. "Kita nggak tahu berapa lama sebelum dia berubah. Dan kita nggak tahu apakah dia sudah menularkan virus ke anaknya. Kita nggak bisa ambil risiko." Hadi terdiam. Giginya terkatup rapat. Di sisi lain, wanita itu semakin meratap. "Aku mohon. Aku nggak peduli sama aku.
Tapi selamatkan anakku. Dia nggak ada salah apa-apa. Tolong mas, aku mohon. Suasana di sekitar gerbang semakin mencekam. Di kejauhan, gerombolan makhluk-makhluk itu mulai terlihat jelas. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bergerak dengan lambat, tapi pasti menyeret tubuh-tubuh mereka yang cacat dengan geraman rendah yang membuat bulu kuduk bergidik. Dr. Melati muncul di samping Nando, wajahnya pucat tapi tetap tenang. Kita nggak bisa biarkan dia masuk, katanya dengan nada tegas. Virus ini menular melalui gigitan dan cairan tubuh. Dan lebih buruk lagi, siapapun yang mati karena infeksi ini akan bangkit lagi sebagai salah satu dari mereka. Kita harus mencegah penyebarannya di dalam pangkalan. Tapi ini anak kecil, Dok, gumam Rizal pelan. Masa kita tega ninggalin mereka? Melati memandang Rizal dengan mata yang dipenuhi kelelahan. Aku tahu ini sulit. Tapi kalau kita biarkan mereka masuk, kita mempertaruhkan nyawa semua orang di sini. Kadang menyelamatkan banyak orang berarti mengambil keputusan yang paling berat. Nando merasakan dadanya sesak. Ia ingin sekali menemukan cara lain, tapi kenyataan terus menghantamnya. Ia melirik ke arah gerbang, melihat wanita itu yang kini berlutut di tanah, menangis sembari memeluk anaknya erat-erat. Di belakang mereka, para pengungsi yang lain mulai berteriak-teriak memohon untuk diizinkan masuk. Beberapa dari mereka bahkan mencoba memanjat pagar, meskipun tembakan peringatan dari pasukan membuat mereka mundur kembali. Kita harus buat stasiun dekontaminasi darurat, kata Melati, mencoba mengalihkan fokus semua orang. Setiap orang yang masuk harus diperiksa dengan ketat. Kalau ada gejala sekecil apapun, mereka nggak boleh masuk. Nando mengangguk dan segera mengatur anak buahnya. Rizal, Hadi, kalian bantu Dokter Melati di area dekontaminasi. Pastikan prosedur keamanan dijalankan dengan ketat. Aku akan tetap di sini untuk mengawasi gerbang. Rizal dan Hadi bergerak cepat meski wajah mereka masih tampak muram. Sementara itu Nando kembali mengarahkan pandangannya ke gerombolan makhluk yang semakin mendekat. Mereka harus bertahan, tidak ada pilihan lain. Di area dekontaminasi, suasana tak kalah tegang. Para pengungsi yang diizinkan masuk harus melewati proses pemeriksaan ketat. Melati dan beberapa tenaga medis yang tersisa memeriksa setiap luka, setiap tanda-tanda infeksi. Anak-anak menangis, orang dewasa memohon, beberapa bahkan berusaha menyembunyikan luka mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, tiba-tiba mulai kejang-kejang di tengah pemeriksaan. Matanya melotot, mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Jauhkan dia, teriak Melati. Cepat, bawa dia ke ruang isolasi. Praka Rizal dan dua anggota lain bergerak cepat, menyeret pria itu ke sebuah tenda kecil yang sudah disiapkan sebagai ruang isolasi sementara. Namun sebelum mereka sempat menutup pintu tenda, pria itu bangkit dengan gerakan yang mengerikan. Tubuhnya meronta-ronta seperti boneka rusak. Ia mengeluarkan geraman rendah, matanya kini berubah putih susu. Dia sudah terinfeksi, teriak Rizal. Tanpa ragu, ia mengarahkan senapannya dan menarik pelatuk. Suara tembakan menggema di udara, dan pria itu jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Di luar tenda, para pengungsi menatap dengan ketakutan. Beberapa mulai mundur sementara yang lain berusaha mendekatkan diri ke area dekontaminasi, berharap mereka bisa masuk sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu tua dengan rambut yang sudah memutih berdiri di sudut, menggendong balita yang terus menangis. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari tasnya nasi bungkus dengan sedikit lauk sederhana. Dengan senyuman kecil, ia mulai membagikan makanan itu kepada anak-anak yang kelaparan di sekitarnya. Aksi kecil itu memicu gerakan serupa dari para pengungsi lain. Beberapa dari mereka mulai membuka tas dan membagikan apapun yang mereka miliki, sepotong roti, sebotol air, bahkan permen untuk anak-anak. Melati memperhatikan pemandangan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di tengah kehancuran dan keputusasaan, masih ada secercah harapan,
secercah kemanusiaan yang tidak hancur oleh wabah ini. Namun di kejauhan, gerombolan makhluk itu semakin mendekat. Gerbang mulai bergetar di bawah tekanan mereka. Nando tahu waktu mereka hampir habis. Pangkalan Kartika sedang berlomba dengan nasib. Bocoran di Bravo. Pagar baja yang membentang di sisi barat pangkalan Kartika bergetar hebat. Teriakan dan gemuruh langkah kaki para pengungsi bercampur dengan geraman rendah dari makhluk-makhluk yang terus mendesak masuk. Nando berdiri tegak di atas platform pengawas, matanya tajam memantau setiap pergerakan. Di bawahnya, Sersan Agus dan Prakarizal sibuk mengatur posisi tim penembak. Peluru mulai berkurang dan setiap tembakan harus tepat sasaran. Kepala zombie itu satu-satunya cara menghentikan mereka. "Jangan buang peluru, bidik kepala mereka," teriak Agus, suaranya tegas namun penuh ketegangan. Prakarizal mengangguk sambil mengarahkan senapan ke makhluk yang mendekat. Dengan satu tarikan pelatuk, kepala zombie itu hancur dan tubuhnya terkulai ke tanah. Di sisi lain, Letnan Chandra sibuk dengan radio komunikasi. Ia mencoba menghubungi posko utama, berharap ada kabar baik tentang bantuan yang dijanjikan. Namun hanya suara statis yang ia terima. "Sinyalnya terganggu, kita tidak bisa mengandalkan mereka sekarang," katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Lampu sorot yang menerangi perimeter mulai berkedip-kedip. Konsumsi daya yang berlebihan mempercepat kerusakan sistem listrik. Nando menggeram pelan, menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. "Matikan lampu sorot yang tidak perlu, fokuskan di gerbang utama," perintahnya sambil melangkah turun dari platform. Chandra segera bergerak ke panel kontrol untuk menyesuaikan distribusi daya. Sementara itu, suara tembakan terus menggema di udara. Agus dan Rizal bekerja tanpa henti, memastikan setiap zombie yang mendekat tidak melewati garis pagar. Namun jumlah mereka terus bertambah. "Ini gila. Mereka tidak ada habisnya," keluh Rizal. Matanya penuh amarah dan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, sebuah kendaraan lapis baja tiba di checkpoint Bravo. Roda-roda besarnya berdecit saat berhenti mendadak, dan pintu belakang terbuka dengan cepat. Seorang prajurit turun, wajahnya pucat. "Konvoi dari Delta, semuanya mati. Kami hanya berhasil membawa sedikit suplai," katanya dengan suara gemetar. Nando melangkah mendekat, menatap isi kendaraan dengan raut wajah keras. Kotak-kotak amunisi dan beberapa galon bahan bakar terlihat di dalamnya, tetapi jumlahnya jauh dari cukup. "Bawa ke gudang utama. Kita hitung ulang persediaan," katanya sambil melirik Agus. "Kita harus bertahan dengan apa yang kita punya." Agus mengangguk, lalu memanggil beberapa prajurit untuk membantu mengangkut barang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara ledakan kecil dari kejauhan. Nando menoleh tajam ke arah sumber suara. Api kecil mulai terlihat di depot bahan bakar, menjalar dengan cepat ke gudang sekunder. "Depot kita terbakar," teriak salah satu prajurit. Suaranya penuh kepanikan. Nando segera mengambil radio dan memerintahkan tim pemadam untuk bergerak. "Cepat! Jangan biarkan api merembet ke cadangan utama." Namun dalam hati ia tahu bahwa kerusakan sudah tidak bisa dihindari. Prakarizal berlari ke arah Nando, wajahnya basah oleh keringat. "Sersan, kita tidak punya cukup waktu. Mereka semakin mendesak." Di belakangnya, gerombolan zombie semakin mendekat, menghantam pagar dengan kekuatan yang mengerikan. Pagar mulai retak, dan suara baja yang melengking membuat semua orang merinding. "Agus, persiapkan posisi mundur. Kita harus tarik mereka ke dalam perimeter kedua," perintah Nando dengan suara yang tetap tenang, meski situasi semakin kacau. Agus mengangguk dan segera bergerak, mengatur timnya untuk bertahan di garis berikutnya. Di tengah kekacauan, Letnan Chandra kembali dengan laporan baru. "Sistem listrik tidak akan bertahan lebih dari 2 jam jika kita terus menggunakan lampu sorot.
Kita harus memilih, menjaga perimeter atau mempertahankan fasilitas medis. Nando terdiam sejenak merasakan beban keputusan yang harus ia buat. Matikan lampu sorot di sisi utara. Fokuskan semua daya ke fasilitas medis dan gerbang utama. Katanya akhirnya suaranya berat. Chandra mengangguk, lalu berlari kembali ke panel kontrol. Ledakan kedua terdengar, kali ini lebih besar. Api di depot bahan bakar menyebar ke gudang utama, menghancurkan sebagian besar cadangan bahan bakar. Asap hitam mengepul tinggi ke langit, menambah kepanikan di antara para prajurit dan pengungsi. Ini tidak baik. Kita kehilangan terlalu banyak, kata Agus dengan suara rendah. Matanya menatap api yang terus membesar, seolah ingin mencari jawaban di balik kehancuran itu. Nando menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Kita tidak punya pilihan. Semua orang harus siap untuk kemungkinan terburuk. Ia melangkah ke depan, menatap langsung ke gerombolan zombie yang semakin mendekat. Kita bertahan di sini, atau kita semua mati. Di bawah tekanan, tim mulai bergerak lebih cepat. Tembakan terus menghujani zombie, tetapi jumlah mereka seperti tidak pernah berkurang. Di tengah suara tembakan dan jeritan, seorang prajurit muda tiba-tiba berteriak, "Pagar jebol! Mereka masuk!" Nando berbalik dengan cepat, matanya tajam. "Semua mundur ke perimeter kedua. Jangan biarkan mereka mencapai fasilitas medis." Dengan senapan di tangan, ia memimpin langsung timnya, memastikan setiap langkah dihitung. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Pangkalan Kartika sedang runtuh, satu bagian demi satu. Sayap medis terbakar. Jeritan terdengar dari arah barak C, memecah konsentrasi Nando yang tengah memimpin mundur pasukannya. Sersan Agus berlari ke arahnya, wajahnya pucat. Ada penularan di barak C. Mereka tidak melaporkan gigitan. Suaranya terengah-engah, penuh amarah bercampur rasa putus asa. Nando mengerutkan kening, matanya mengarah ke barak, yang kini tampak kacau dengan pengungsi berhamburan keluar. Beberapa mencoba melompati batas yang dijaga ketat oleh prajurit. "Apa mereka sudah berubah?" tanya Nando cepat, sambil menarik napas panjang dan mengencangkan pegangan senapannya. Agus mengangguk, matanya berkaca-kaca. 2 pasien. Mereka menyerang staf medis. Aku tidak tahu berapa lagi yang terinfeksi. Kita harus isolasi segera, atau seluruh sayap medis akan jatuh. Tanpa menunggu lebih lama, Nando berlari menuju barak C, diikuti Agus dan beberapa prajurit lainnya. Asap dari depot bahan bakar yang terbakar masih menggantung berat di udara, membuat setiap napas terasa seperti menghirup debu dan kematian. Di depan barak, Dr. Melati Suryani berdiri dengan wajah yang penuh tekanan. Masker medis menutupi sebagian besar ekspresinya, tetapi matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Kita tidak bisa mengendalikan situasi di dalam," katanya dengan suara pelan namun tegas. Beberapa pasien menyembunyikan gigitan mereka. Mereka takut dipisahkan dari keluarga. Sekarang 2 dari mereka sudah berubah, dan kami tidak bisa mendekati mereka tanpa risiko lebih besar. Nando mengangguk, matanya menyapu situasi di sekitar. Pengungsi yang panik mencoba menerobos ke arah fasilitas medis, sementara prajurit berusaha keras menjaga perimeter. Di dalam, jeritan terus terdengar, bercampur dengan suara benda yang pecah dan tubuh yang terjatuh. "Kita harus memutuskan sekarang," kata Nando kepada Dr. Melati. "Apa mungkin mengevakuasi pasien yang masih sehat? Atau kita harus mengunci seluruh barak?" Suaranya terdengar berat, seperti seseorang yang tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar. Dr. Melati menatapnya, matanya penuh rasa sakit. "Jika kita meninggalkan mereka, mereka akan mati dengan cara paling mengerikan. Tapi jika kita tetap di sini, kita hanya akan kehilangan lebih banyak orang. Aku tidak tahu, Sersan. Aku dokter, tugasku adalah menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana caranya menyelamatkan jika sistem sudah gagal?" Sebelum Nando bisa menjawab,
Jeritan dari dalam barak semakin menguat. Salah satu pintu terbuka dengan keras, dan seorang wanita muda berlari keluar, tubuhnya penuh darah, matanya melebar oleh teror. "Mereka menyerang, tolong!" teriaknya sebelum tangan yang membusuk menariknya kembali ke dalam. Prakahadi yang berdiri di dekat pintu langsung mengarahkan senapannya, tetapi Nando menghentikannya. "Tunggu, jangan tembak di sini. Kita tidak bisa memicu kepanikan lebih besar di antara pengungsi." Ia berbalik ke Agus. "Kumpulkan tim. Kita harus masuk sekarang dan mengendalikan situasi. Jika mereka sudah berubah, kita tidak punya pilihan lain." Agus mengangguk. Wajahnya tegas meski jelas ada ketakutan yang mengintai di balik keberaniannya. "Siap, Serzan." Dr. Melati menarik Nando sebelum ia bergerak. "Jika kau masuk, kau harus tahu bahwa ada pasien yang masih bisa diselamatkan. Jangan abaikan mereka, Nando. Aku memohon." Suaranya pecah. Emosi yang ia pendam akhirnya meluap. Nando hanya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Aku akan berusaha, Dok. Tapi jika mereka sudah tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan membahayakan yang lain." Tim bergerak cepat memasuki barak dengan langkah hati-hati. Di dalam, bau busuk memenuhi udara campuran darah, muntahan, dan tubuh yang mulai membusuk. Cahaya redup dari lampu darurat menyoroti lantai yang penuh noda darah. Dua tubuh tergeletak, sudah tak bernyawa, tetapi jelas menunjukkan tanda gigitan di leher dan lengan. Di sudut ruangan, 3 orang berjongkok, wajah mereka ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, memegang lengan yang tertutup kain lusuh. Nando mendekat, senapannya tetap terarah. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian tidak melaporkan gigitan?" Pria itu menggelengkan kepala dengan panik. "Aku tidak ingin dipisahkan dari keluargaku. Tolong, aku hanya ingin tetap bersama mereka. Aku tidak akan berubah, aku janji." Suaranya gemetar, tetapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda demam tinggi. Nando menghela napas panjang, lalu menoleh ke Agus. "Kita tidak bisa membiarkan mereka di sini. Bawa mereka ke zona isolasi." Agus mengangguk. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, salah satu pasien yang sudah berubah melompat dari balik meja, menyerang dengan gerakan agresif. Jeritan memenuhi ruangan saat prajurit menembakkan beberapa peluru, mengakhiri makhluk itu. Dr. Melati masuk dengan tergesa-gesa, matanya menyapu ruangan. "Bawa yang masih hidup keluar sekarang." Teriaknya, tangannya gemetar saat mencoba membantu salah satu pasien yang tergeletak di lantai. Tetapi dia berhenti sejenak. Melihat kondisi wanita tersebut gigitan di leher terlalu dalam, kulitnya sudah mulai berubah warna. Wanita itu merintih pelan, matanya memohon. "Dokter, tolong aku, tolong." Suaranya semakin lemah. Dr. Melati berlutut di sampingnya, tangannya gemetar saat memegang pisau kecil yang ia bawa untuk keadaan darurat. Nando melihatnya dari kejauhan, memahami dilema yang sedang dihadapi dokter itu. "Dok, kita harus pergi sekarang," katanya pelan, suaranya penuh empati. Melati menggelengkan kepala, air matanya jatuh. "Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Aku tidak bisa." Tangannya bergerak perlahan, akhirnya mengakhiri penderitaan wanita itu dengan satu gerakan cepat. Nando menutup matanya sejenak, memberi ruang bagi dokter untuk merasakan kesedihannya. Mereka keluar dari barak dengan beberapa pasien yang masih hidup, tetapi situasi di luar semakin kacau. Pengungsi mulai berdesakan, mencoba masuk ke fasilitas medis, sementara zombie terus mendekat dari perimeter luar. Nando tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. "Aku butuh semua orang untuk menahan pintu masuk. Jangan biarkan mereka masuk ke sayap medis. Agus, koordinasikan semua pasukan yang tersisa." Teriak Nando, suaranya memotong kepanikan di udara. Agus langsung bergerak memimpin timnya dengan tegas. Dr. Melati berdiri di samping Nando, wajahnya penuh kesedihan. "Kita kehilangan banyak hari ini.
Tapi kita tidak boleh menyerah. Jika kita berhenti, maka semua ini akan sia-sia. Nando menatapnya, menghargai kekuatan yang masih tersisa dalam diri dokter itu. Kita tidak akan menyerah, Dok. Tapi kita harus siap untuk menghadapi yang lebih buruk, katanya sambil menatap ke arah gerombolan zombie yang terus mendekat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Pangkalan Kartika sedang terbakar, tidak hanya oleh api, tetapi juga oleh kehancuran yang perlahan mengambil segalanya. Pintu besi. Desakan massa di luar pangkalan semakin menggila. Ratusan orang berteriak meminta masuk melawan pagar yang sudah nyaris roboh. Di beberapa tempat, pengungsi yang panik menendangi pintu dengan sisa tenaga mereka, berharap bisa meloloskan diri dari maut yang jelas-jelas mengejar mereka. Dari dalam, Sersan Nando Adi berdiri di depan layar monitor, matanya terpaku pada angka yang terus berubah. Kapten Dharma berada di sampingnya, wajahnya tegang, rahang terkunci seperti menahan sesuatu yang berat. Kita hanya bisa menampung 100 orang lagi di dalam zona aman. Suara Letnan Chandra memecah keheningan di ruangan itu. Ia berbicara sambil menunjukkan layar tablet di tangannya, menghitung kapasitas ruangan dan kebutuhan logistik yang tersedia. Makanan kita hanya cukup untuk 3 hari. Itu pun kalau kita mulai merasionalkan dengan ketat. Nando menarik napas panjang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Apa saya penalti harus menok pintu tekanan sekarang, Pak? Tanyanya dengan nada berat meskipun ia tahu jawaban yang akan datang. Kapten Dharma tidak langsung menjawab. Ia memandang ke layar melihat gerombolan orang yang semakin mendekat ke pintu utama pangkalan. Beberapa dari mereka sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi kulit pucat, gerakan canggung, mata yang mulai kehilangan fokus. Dharma akhirnya berbicara, suaranya rendah tapi tegas. Jika kita tidak menutup pintu sekarang, kita tidak hanya kehilangan pangkalan ini, tapi juga semua orang yang ada di dalamnya. Suara ketukan terdengar dari arah pintu tekanan. 3 ketukan, jeda sebentar, lalu 3 ketukan lagi. Morse sesederhana itu terdengar seperti permohonan yang putus asa. Nando menoleh ke arah suara itu, melihat kamera yang menunjukkan kelompok kecil pengungsi di luar pintu. Mereka mengetuk dengan ritme yang sudah dikenal, berharap ada yang membuka pintu dan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pak, mereka mengetuk kode permintaan bantuan, Prakarizal berkata pelan, suaranya bergetar. Mereka tahu kita ada di sini. Mereka tahu kita bisa menyelamatkan mereka. Nando memandang wajah Rizal yang dipenuhi emosi. Ia bisa merasakan beban moral yang sama menghantam dirinya, tapi ia tidak bisa membiarkan rasa bersalah mengacaukan pikirannya. Rizal, kalau kita buka pintu, kita tidak bisa memastikan siapa saja yang masuk. 1 orang terinfeksi saja cukup untuk menghancurkan semuanya. Tapi mereka manusia, Pak. Sama seperti kita. Rizal membalas, nadanya semakin tinggi. Apa kita akan jadi seperti mereka yang meninggalkan orang-orangnya? Apa kita akan membiarkan mereka mati di luar sana? Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Kapten Dharma memotong, suaranya keras. Cukup, Praka. Ini bukan soal kemanusiaan lagi. Ini soal bertahan hidup. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga semua orang yang sudah ada di dalam. Ia memandang Nando meminta dukungan tanpa kata. Letnan Chandra yang selama ini diam akhirnya bersuara. Sersan, kita tidak punya pilihan lain. Blast door harus ditutup. Jika tidak, perimeter kita akan jebol total. Saya sudah menerima laporan dari tim patroli gerombolan zombie di luar semakin besar. Mereka akan sampai di pintu utama dalam waktu kurang dari 15 menit. Nando merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu keputusan ini akan menghantui mereka semua. Tapi ia juga tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Baik, kita tutup pintu tekanan, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Tapi pastikan semua orang di dalam sudah diperiksa. Tidak ada yang terinfeksi, tidak ada penyelundupan. Kapten Dharma mengangguk dan memberi perintah melalui radio. Semua tim bersiap di pintu tekanan. Pastikan perimeter aman sebelum pintu ditutup.
Nando berjalan menuju pintu tekanan diikuti oleh Rizal yang masih terlihat gelisah. Rizal memandang pengungsi di luar pintu, matanya berkaca-kaca. Mereka bisa jadi keluarga kita, Pak. Kita tidak tahu siapa mereka. Nando berhenti sejenak, menatap Rizal dengan penuh empati. Rizal, setiap keputusan yang kita buat di sini akan menyakitkan. Tapi kalau kita tidak membuat keputusan, kita semua akan mati. Ini bukan soal benar atau salah lagi. Ini soal bertahan. Saat mereka tiba di pintu tekanan, kerumunan di luar semakin kacau. Beberapa orang mulai mencoba memanjat pagar, sementara yang lain terus mengetuk pintu dengan panik. Seorang wanita memeluk anak kecil yang menangis, berteriak meminta tolong. Nando menutup matanya sebentar mencoba menekan rasa bersalah yang semakin menghantui pikirannya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari arah kiri. Salah satu prajurit berteriak, ada yang mencoba menyelinap masuk melalui ventilasi. Nando segera bergerak memimpin timnya menuju lokasi suara itu. Di sana, ia menemukan seorang pria muda, tubuhnya setengah masuk ke dalam ventilasi, dengan tangan yang tergores dan darah yang menetes. Matanya liar, kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Berhenti! Nando berteriak sambil mengarahkan senjatanya. Pria itu tidak mendengarkannya, malah mencoba merangkak lebih jauh ke dalam ventilasi. Nando tidak punya pilihan. Ia melepaskan satu tembakan, mengakhiri gerakan pria itu. Darah mengalir, bercampur dengan debu dan kotoran di lantai. Nando menarik napas berat, memandang tubuh yang diam di depannya. Periksa area ini, pastikan tidak ada lagi yang masuk, katanya kepada timnya. Ia kembali ke pintu tekanan, menyadari betapa genting situasi ini. Ketukan Morse di pintu terus berlanjut. 3-3. Nando memandang pengungsi di luar, wajah mereka penuh harap meski tubuh mereka sudah kelelahan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menjadi luka yang sulit sembuh, tapi ia tidak punya pilihan. Kapten, kita siap, kata Nando pelan. Kapten Dharma mengangguk dengan tegas, lalu memberi perintah terakhir. Tutup pintu. Blast door bergerak perlahan, suara mekanisnya memenuhi ruangan. Para pengungsi di luar mulai berteriak memukul pintu dengan putus asa. Ketukan Morse berubah menjadi jeritan yang menghantui. Rizal memalingkan wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Nando berdiri diam, merasakan beban keputusan itu menghancurkan sebagian dirinya. Saat pintu akhirnya tertutup rapat, ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Kapten Dharma memandang Nando, lalu berkata dengan nada rendah, "Kita sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan ini menghancurkan kita." Nando tidak menjawab. Ia hanya memandang pintu besi itu, menyadari bahwa mereka baru saja meninggalkan puluhan orang di luar untuk menghadapi kematian. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan menghantui mereka semua selamanya. Jam terlarang. Suara dentuman keras mengguncang ruangan. Debu beterbangan dari langit-langit mengguyur tim yang masih berdiri di sekitar pintu tekanan. Kapten Dharma segera memerintahkan semua orang untuk mundur ke zona aman berikutnya. Namun, sebelum langkah mereka selesai, lampu-lampu di sepanjang koridor berkedip dan kemudian padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti pangkalan, hanya menyisakan cahaya dari beberapa lampu darurat yang berkelip lemah. Daya turun total. Letnan Chandra berteriak dari sudut ruangan, matanya terpaku pada panel kontrol yang tak lagi menunjukkan angka apapun. Kita tidak punya waktu banyak. Jika cadangan bahan bakar terakhir ikut terkena, kita habis. Nando segera mengangkat senjata, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di luar blast door, jeritan terus terdengar, tetapi kini semakin dekat, semakin mengancam. Suara mengerikan itu bercampur dengan dentuman langkah berat dan gemeretak gigi yang mengerikan. Dinding pangkalan yang sebelumnya kokoh mulai terdengar retakan tipis setiap kali makhluk-makhluk itu menghantamnya dengan tubuh mereka. Kita harus bergerak sekarang. Sersan Agus memotong keraguan, suaranya tegas namun penuh urgensi.
Jika kita tetap di sini, kita semua mati. Nando mengangguk cepat lalu memerintahkan tim untuk bergerak menuju koridor dalam. Kapten Dharma memberikan isyarat kepada beberapa prajurit untuk tetap menjaga perimeter meskipun mereka tahu itu hanya akan memperlambat kemajuan makhluk-makhluk itu. Dalam hati, semua orang tahu bahwa setiap detik yang diberikan adalah pengorbanan nyawa. Di koridor menuju sub-level B, Dr. Melati berlari di belakang Nando, membawa tas medis yang sudah hampir kosong. Ia terengah-engah tetapi tetap berusaha menjaga langkahnya. Satu tangan memegang radio kecil yang terus mengeluarkan suara statis, berharap ada sinyal yang bisa ia tangkap. Ini semakin buruk. Banyak yang terluka dan kita tidak punya cukup perlengkapan untuk menangani mereka. Nando memalingkan wajahnya melihat kondisi timnya yang mulai kelelahan. Rizal berjalan dengan langkah terhuyung tetapi tetap menggenggam senjata seperti nyawanya bergantung padanya. Hadi berulang kali melirik ke belakang, matanya penuh kecemasan dan doa-doa lirih yang terus ia bisikan. Agus di depan mereka, tubuhnya tegak, tetapi Nando tahu bahwa di balik ketenangannya ada beban yang sama beratnya. Dentuman lain terdengar, kali ini lebih besar. Suara ledakan itu menggema di seluruh pangkalan, membuat lantai bergetar. Nando hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia segera meraih dinding untuk menopang tubuhnya. "Apa itu?" Ia berteriak kepada Chandra yang berada di dekatnya. "Cadangan bahan bakar, kebocoran menyulutnya." Chandra menjawab dengan napas berat, matanya menatap ke arah panel yang rusak. "Semuanya akan runtuh jika kita tidak segera keluar dari sini." Nando mengangguk, lalu memberikan isyarat kepada timnya untuk mempercepat langkah. Di setiap sudut koridor, suara makhluk-makhluk itu semakin dekat. Mereka bisa mendengar gemeretak kuku-kuku panjang yang menyeret di lantai, bau busuk yang menusuk hidung semakin kuat. Nando tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum semuanya berakhir. Di persimpangan utama, mereka menemukan pintu yang terkunci. Letnan Chandra segera mendekati panel di sebelahnya, matanya terfokus pada tombol-tombol yang tak lagi menyala. Ia mengeluarkan peta pemeliharaan yang sebelumnya ditemukan di meja riset, lalu membandingkannya dengan posisi mereka sekarang. Ini dia. Ada akses ke terowongan darurat di sublevel B, tapi kita harus membuka pintu ini dulu. "Cepat, Chandra!" Nando mendesaknya sambil mengarahkan senjata ke arah koridor belakang. Bayangan bergerak di ujung lorong semakin banyak dan semakin cepat. Peluru sudah mulai menipis dan setiap tembakan terasa seperti keputusan hidup dan mati. Chandra bekerja dengan cepat, tangannya cekatan meski keringat membanjiri wajahnya. Agus berdiri di sampingnya melindunginya dari serangan mendadak. Melati berusaha menenangkan Rizal dan Hadi yang mulai kehilangan kendali atas ketakutan mereka. "Ayo, ayo, ayo!" Nando berteriak lagi ketika suara gemeretak semakin dekat. Ia menembak satu makhluk yang tiba-tiba muncul dari sudut lorong, kepalanya meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Namun di belakangnya lebih banyak lagi yang datang. Chandra akhirnya berhasil membuka pintu. Suara mekanis yang panjang diikuti oleh dentuman keras saat pintu itu bergeser terbuka. "Masuk sekarang!" Ia berteriak. Tim segera berlari masuk. Hati mereka dipenuhi rasa panik. Agus menjadi yang terakhir, menutup pintu dengan sekuat tenaga, meskipun ia tahu bahwa itu hanya akan menahan makhluk-makhluk itu untuk sementara waktu. Di dalam terowongan, suasana berubah drastis. Kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya, hanya disinari oleh lampu kecil di helm Chandra. Dinding beton di sekitar mereka terasa dingin dan lembab, menambah kesan suram yang sudah menghantui hati mereka. Suara jeritan dari atas semakin jauh, tetapi tidak sepenuhnya hilang. "Ini satu-satunya jalan keluar," Chandra berkata dengan suara rendah, sambil menunjukkan arah berdasarkan peta. "Jika kita terus bergerak, kita bisa mencapai permukaan." Nando mengangguk.
lalu memimpin timnya untuk terus maju. Namun bahkan di dalam terowongan ini, rasa aman tidak pernah sepenuhnya ada. Setiap langkah terasa seperti permainan waktu. Setiap napas terasa seperti hadiah yang tak terduga. Melati berjalan dekat dengan Rizal yang mulai gemetar. Ia meletakkan tangannya di pundak pemuda itu, mencoba memberikan sedikit ketenangan. "Kita akan keluar dari sini, Rizal. Percayalah." Rizal mengangguk pelan, tetapi air mata masih mengalir di pipinya. "Saya hanya ingin kembali ke rumah, Bu Dokter. Saya ingin keluarga saya tahu bahwa saya masih hidup." Melati tidak menjawab. Ia hanya memegang tangan Rizal lebih erat, mencoba memberikan harapan yang ia sendiri mulai kehilangan. Di depan, Nando berhenti sejenak, membiarkan timnya berkumpul. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa mereka masih harus menghadapi lebih banyak lagi sebelum bisa benar-benar selamat. Tetapi untuk saat ini, setiap langkah adalah kemenangan kecil, setiap napas adalah tanda bahwa mereka masih hidup. "Ayo, kita tidak punya waktu," Nando berkata akhirnya. Suaranya tegas meski penuh kelelahan. "Kita harus terus bergerak, jangan berhenti." Tim bergerak lagi, langkah mereka semakin cepat. Di belakang mereka, gemeretak terus terdengar. Seolah-olah makhluk-makhluk itu tidak pernah menyerah. Tetapi di dalam hati mereka ada satu hal yang tetap hidup. Harapan. Harapan untuk bertahan hidup. Harapan untuk menemukan jalan keluar. Harapan untuk kembali menjadi manusia meski dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi mimpi buruk. Pangkalan Kartika. Pertahanan terakhir. Langkah-langkah mereka terpantul di dinding beton yang sempit, menciptakan gema yang menyerupai denyut nadi. Di dalam terowongan ini, setiap suara terasa lebih keras, setiap gerakan lebih nyata. Lampu-lampu kecil yang mereka bawa hanya cukup untuk menerangi beberapa meter di depan, dan bayangan panjang yang terbentuk di dinding mempermainkan pikiran mereka. Nando berada di depan, matanya terus mengawasi setiap sudut. Dia tahu bahwa kemungkinan serangan bisa datang kapan saja. Letnan Chandra berjalan beberapa langkah di belakangnya, senter di helmnya mengarahkan cahaya ke arah peta yang ia pegang. "Kita harus belok kiri di persimpangan berikutnya," katanya. Suaranya tenang namun terdengar serak oleh udara lembab. Di tengah barisan, Rizal berusaha tetap fokus meski tubuhnya gemetar. Ia memegang erat senapan di tangannya, seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Di sampingnya, Hadi menggumamkan doa pelan. Setiap kata terdengar seperti bisikan penuh harapan di tengah kegelapan. "Aku tidak suka tempat ini," Rizal berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. "Terlalu sempit. Kalau sesuatu muncul di depan, kita tidak punya ruang untuk lari." Nando mendengar kata-kata itu meski Rizal berbicara pelan. "Kita tidak punya pilihan," jawabnya sambil terus berjalan. "Semakin cepat kita keluar, semakin besar peluang kita untuk bertahan." Ketika mereka mencapai persimpangan yang disebutkan Chandra, suara aneh terdengar. Awalnya hanya seperti gemerisik kecil, tetapi semakin mereka mendekat, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan, suara langkah berat, disertai erangan yang terputus-putus. Nando mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti. "Semua diam," katanya pelan. Ia mengarahkan senjatanya ke arah suara, sementara Chandra mematikan lampu di helmnya untuk mengurangi perhatian. Dalam kegelapan yang hampir total, mereka hanya mengandalkan pendengaran. Suara itu semakin dekat, dan Nando bisa merasakan napasnya menjadi lebih berat. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat dari sudut gelap di depan mereka. Makhluk itu menyerbu tanpa peringatan, giginya yang tajam terlihat jelas di bawah cahaya senter yang dinyalakan Chandra kembali. Rizal berteriak, tetapi Nando sudah lebih dulu menembak. Peluru pertama mengenai kepala makhluk itu, membuatnya jatuh ke tanah dengan suara berdebum. Namun itu bukan satu-satunya. Dari belakang makhluk itu, lebih banyak yang mulai muncul, bergerak dengan kecepatan yang tidak alami. "Cepat, ke kiri!" Nando berteriak. Timnya mulai bergerak, tetapi ruang yang sempit membuat mereka kesulitan.
Salah satu pengungsi terjatuh, dan sebelum ada yang bisa menolongnya, makhluk-makhluk itu sudah berada di atasnya. Jeritanya memenuhi lorong, tetapi Nando tidak punya waktu untuk berhenti. Terus maju, teriaknya lagi, suaranya penuh dengan rasa bersalah yang ia tekan dalam. Chandra berusaha tetap memimpin arah meski langkahnya terganggu oleh kerumunan yang mulai panik. Senter di helmnya berkedip lemah, baterai yang hampir habis menjadi ancaman baru. Kita hampir sampai di ruang servis, katanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh jeritan dan suara tembakan. Ketika mereka mencapai ruang servis, pintu baja di sana menjadi penghalang terakhir. Nando segera memerintahkan Chandra untuk membuka pintu itu. Tetapi mekanisme manualnya rusak. Butuh waktu. Chandra berteriak, tangannya bekerja cepat di panel kontrol yang sudah berkarat. Di belakang mereka, makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Aku tak bisa menahan mereka lebih lama. Rizal berteriak, menembak dengan panik. Senjatanya akhirnya kehabisan peluru, dan ia hanya bisa mundur dengan gemetar. Hadi mencoba membantu, tetapi gerakannya lambat. Terlalu cemas untuk bertindak efektif. Nando melangkah maju menggunakan tubuhnya untuk melindungi yang lainnya. Senjatanya terus menyalak, tetapi jumlah makhluk itu terlalu banyak. Chandra, cepat! Desaknya, suaranya penuh dengan ketegangan. Akhirnya, pintu terbuka dengan bunyi berderit yang memekakkan telinga. Masuk! Nando berteriak. Timnya berlari masuk satu persatu, tetapi beberapa pengungsi yang tersisa di belakang tidak cukup cepat. Mereka terjebak di lorong, terinjak oleh yang lain, dan makhluk-makhluk itu segera menyapu mereka. Ketika pintu baja ditutup, hanya suara napas berat yang tersisa di ruang servis. Chandra jatuh terduduk, tangannya gemetar. Baterai senterku sudah hampir habis, katanya, suaranya lemah. Nando menatap timnya yang tersisa, mencoba menghitung jumlah mereka. Angka itu terus menurun, dan ia tahu bahwa setiap kehilangan adalah luka yang tak bisa sembuh. Kita harus terus maju, katanya akhirnya, meski suaranya terdengar kosong. Lorong berikutnya lebih sempit, dan udara di sana terasa lebih pengap. Nando memimpin lagi, tetapi langkahnya lebih lambat. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua terlalu sibuk dengan pikiran masing-masing. Rizal berjalan dengan kepala tertunduk, sementara Hadi terus berdoa pelan. Ketika mereka akhirnya mencapai tangga pembuangan, matahari mulai muncul di ujung lorong. Cahaya pagi yang lemah menyinari wajah mereka, tetapi tidak ada rasa lega. Nando memandang ke belakang, melihat jumlah mereka yang tersisa hanya 93 dari 800. Angka itu terasa seperti beban di dadanya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus mereka terima. Ini belum selesai, katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kita masih punya jalan panjang. Tim yang tersisa menatapnya dengan mata kosong. Berarti tidak akan ditanam bahwa Nabi yang dikatakan benar. Tetapi tidak ada yang ingin memikirkannya sekarang. Mereka hanya ingin menikmati beberapa saat di bawah sinar matahari, meski dunia di sekitar mereka sudah berubah menjadi mimpi buruk. Pangkalan Kartika, pertahanan terakhir. Udara pagi yang lembab menyentuh kulit mereka, tetapi tidak ada yang terasa nyaman. Nando berdiri diam di tepi jalan provinsi yang sepi, memandang kelompok yang tersisa. 93 orang angka itu terus berputar di kepalanya, seperti bisikan yang tidak dapat ia abaikan. Mereka adalah yang berhasil lolos, yang masih hidup, tetapi mereka juga yang kini harus menghadapi dunia yang sudah tidak lagi mengenal kata aman. Prakarizal sibuk mengatur beberapa peti amunisi yang berhasil mereka selamatkan. Gerakannya tegas, tetapi ada sesuatu yang tampak rapuh dalam cara ia menarik napas setiap kali melihat wajah pengungsi yang duduk kelelahan di pinggir jalan. Sersan, kita punya sisa peluru 2 kotak penuh. Tapi makanan hanya ada beras, sedikit mie instan, dan beberapa botol air galon, katanya pelan. Nando mengangguk, merasa berat di dadanya semakin menekan. Distribusikan dengan hati-hati. Prioritaskan anak-anak dan mereka yang sakit. Jangan lupa,
Semua orang harus berbagi. Suaranya terdengar tegas, meski dalam hatinya ia merasa ragu. Berapa lama mereka bisa bertahan dengan persediaan ini? Sehari, 2 hari, mungkin 3 itu pun jika mereka berhemat. Dr. Melati merapat ke arah Nando, membawa sebuah tas kecil berisi alat medis seadanya. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Saya sudah memeriksa semua yang luka. Tidak ada tanda-tanda infeksi baru sejauh ini, tapi kita harus tetap waspada. Katanya sambil menatap Nando, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri, sebanyak ia mencoba menenangkan yang lain. Nando hanya mengangguk lagi. Ia merasa kehabisan kata-kata, kehabisan rencana, kehabisan harapan. Tapi ia tahu, seperti biasa, ia harus terus bergerak. Letnan Chandra, apa kita punya jalur aman menuju posko berikutnya? Tanyanya berusaha mengalihkan fokus pada sesuatu yang lebih konkret. Chandra yang duduk membenahi alat komunikasinya mengangkat kepala. Sulit dipastikan. Sebagian besar sinyal dari posko lain sudah hilang. Tapi saya sempat mendapatkan lokasi posko darurat di selatan, dekat perbatasan provinsi. Mungkin itu pilihan terbaik kita, jawabnya. Suaranya tenang meski terdengar lelah. Selatan ya? Nando merenung. Jakarta sudah pasti hancur. Kita tidak bisa kembali ke Kartika. Kalau itu satu-satunya pilihan, kita akan bergerak ke sana. Rizal yang mendengar percakapan itu langsung menimpali. Tapi Sersan, apa kita yakin posko itu masih ada? Kalau tidak, ia menggantungkan kata-katanya, ketakutan jelas terpancar dari wajahnya. Nando menatapnya, mencoba memberi jawaban yang tidak ia yakini sepenuhnya. Kita tidak punya pilihan lain, Rizal. Kita harus percaya bahwa ada orang di sana yang masih bertahan. Kalau tidak, kita akan tetap bergerak. Tidak ada gunanya berhenti di sini. Di sini juga tidak aman, gumam Melati. Lebih kepada dirinya sendiri. Tetapi kata-katanya membawa kenyataan pahit yang meresapi udara sekitar mereka. Nando memutuskan untuk segera memulai pergerakan. Ia tahu bahwa terlalu lama berhenti hanya akan memberi waktu pada ketakutan dan keraguan untuk tumbuh, seperti virus yang menyebar tanpa ampun. Semua orang bersiap, ambil apa yang bisa kalian bawa. Kita akan berjalan menuju posko di selatan. Perintahnya, suaranya memecah keheningan. Pengungsi mulai bergerak. Beberapa di antaranya saling membantu mengangkat barang. Ada seorang ibu yang memegang erat tangan anaknya, sementara seorang pria tua berusaha menopang tubuh lemah seorang remaja yang terluka. Gotong royong kecil itu, meski terlihat rapuh, memberi secercah harapan yang hampir tidak tampak. Rizal mendekati Nando membawa sebotol air. Sersan, minum dulu. Kita semua butuh tenaga, katanya. Suaranya penuh perhatian. Nando menerima botol itu dan meneguk sedikit air. Tetapi ia lebih memilih memberikan sisanya kepada seorang anak kecil yang duduk di atas karung beras. Kamu lebih membutuhkan ini, katanya. Mencoba tersenyum, meski hatinya terasa berat. Melati memandang Nando sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, kita harus tetap menjaga sisi manusia kita, Nando. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan mereka yang sudah berubah? Ucapan itu menggema di kepala Nando saat mereka mulai berjalan. Jalan provinsi yang mereka tempuh sunyi hanya diiringi suara langkah kaki dan sesekali bisikan pelan. Langit pagi mulai cerah, tetapi dunia di sekitar mereka tetap terasa suram. Bangunan-bangunan yang mereka lewati tampak kosong. Beberapa di antaranya runtuh atau terbakar. Setiap sudut terasa seperti perangkap, setiap bayangan seperti ancaman. Di tengah perjalanan, Rizal mulai berbicara tentang makanan rumah. Di kampung, ibu saya sering buat sambal goreng kentang dengan petai. Rasanya pedas, tapi enak kalau dimakan pakai nasi hangat. Saya rindu itu, katanya, suaranya penuh nostalgia. Beberapa orang di sekitar tersenyum tipis, meski senyum itu terasa getir. Nando tahu bahwa cerita kecil seperti itu, meski sederhana,
bisa menjadi pengingat tentang kehidupan yang pernah mereka miliki, tentang sesuatu yang masih layak diperjuangkan. Melati yang berjalan di samping Nando memperhatikan suasana yang mulai sedikit mencair. "Kita harus terus seperti ini," katanya pelan. "Menjaga percakapan, menjaga harapan, meskipun kecil." Langkah mereka terus berlanjut, tetapi setiap kilometer terasa seperti ujian. Tubuh mereka lelah, tetapi tidak ada yang berhenti. Ketika matahari mulai naik, Nando berhenti sejenak untuk memeriksa peta yang dibawa Chandra. "Menurutmu, berapa jauh lagi?" tanyanya. Chandra mengamati peta dengan seksama. "Kalau jalannya lancar, mungkin kita sampai sebelum malam. Tapi kita harus tetap waspada. Saya tidak ingin kita kehilangan lebih banyak orang di perjalanan ini." Nando mengangguk. Rasa tanggung jawab di pundaknya terasa semakin berat. "Kita tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya. Meski ia tahu bahwa dalam dunia ini, janji seperti itu sulit untuk ditepati. Saat mereka melanjutkan perjalanan, seorang pengungsi mulai berdoa pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun doa itu segera diikuti oleh yang lain, menciptakan harmoni kecil di tengah kekacauan. Nando tidak menghentikan mereka. Ia tahu bahwa doa, meski tidak bisa menghentikan makhluk-makhluk itu, bisa memberikan ketenangan yang mereka butuhkan. Ketika hari mulai beranjak siang, kelompok itu menemukan sebuah tempat istirahat kecil di tepi jalan bekas halte bus yang kini kosong. Nando memutuskan untuk berhenti sejenak, memberi waktu pada semua orang untuk makan dan minum. Rizal membagikan mie instan yang sudah disiapkan sebelumnya, sementara Melati membantu merawat luka kecil beberapa pengungsi. Di tengah istirahat itu, Nando duduk sendirian, memandang jalan yang panjang di depan mereka. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, bahwa perjalanan mereka masih jauh, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak. Dunia sudah berubah, tetapi mereka masih hidup. Dan selama mereka masih hidup, mereka akan terus berjuang. Awal perang panjang. Udara pagi mulai menghangat, tapi tidak cukup untuk mengusir dingin yang merasuk ke tulang. Jalan provinsi itu sepi, hanya suara langkah kaki dan roda kendaraan yang menggelinding pelan di atas aspal retak. Di kejauhan, siluet gunung menyambut. Tapi bukannya memberikan rasa damai, pemandangan itu mengingatkan mereka pada betapa kecilnya manusia di tengah kehancuran ini. Nando berjalan di depan rombongan. Matanya terus memperhatikan setiap sudut jalan, setiap bayangan yang mungkin menyembunyikan bahaya. Rifle-nya tergantung di bahu, siap digunakan kapan saja. Di belakangnya, Melati sibuk memeriksa kondisi pengungsi yang masih tersisa, memastikan mereka tidak membawa tanda-tanda infeksi. Rizal dan Hadi membantu membagikan sisa makanan, mie instan, dan beberapa kantong kecil beras yang mereka bawa dari pangkalan. Ketika rombongan menemukan sebuah lapangan kecil di pinggir jalan, Nando berhenti. "Kita perlu waktu untuk ini," katanya singkat, suaranya tegas namun penuh rasa hormat. Dia menunjuk beberapa kantong plastik hitam yang telah mereka bawa sejak keluar dari terowongan. Di dalamnya ada jenazah anggota mereka yang gagal bertahan Sersan Agus dan beberapa prajurit lainnya. Mereka tidak sempat memberikan penghormatan terakhir di pangkalan, tetapi Nando tahu tidak ada yang boleh dilupakan begitu saja. Melati mengangguk pelan dan mulai membantu menggali lubang dangkal di tanah yang keras. Rizal dan Hadi bergabung tanpa banyak bicara. Pengungsi lainnya berdiri dalam lingkaran, menyaksikan proses itu dengan mata penuh kelelahan dan kehilangan. Ketika lubang akhirnya cukup dalam, satu persatu jenazah diletakkan dengan hati-hati. Nando berdiri diam, memandang tubuh Sersan Agus yang kini terbungkus rapi. "Dia memberikan semua yang dia miliki untuk kita," kata Nando pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam angin pagi. "Kita tidak akan pernah melupakan itu." Doa sederhana dipanjatkan. Tidak ada ritual besar, hanya harapan kecil bahwa mereka yang gugur
menemukan kedamaian di tempat yang lebih baik. Melati menutup lubang dengan tanah, dan Rizal menancapkan tongkat kayu sebagai tanda. Tidak ada nama yang ditulis, hanya garis sederhana yang menunjukkan keberadaan mereka. Namun bagi semua yang hadir, tanda itu lebih dari cukup. Setelah beberapa menit hening, Nando kembali ke depan rombongan. "Kita harus bergerak," katanya. Tidak ada yang membantah. Mereka tahu bahwa berhenti terlalu lama berarti membuka diri terhadap bahaya yang terus mengintai. Saat mereka melanjutkan perjalanan, percakapan kecil mulai terdengar di antara rombongan. Rizal berjalan di samping Melati, suaranya pelan tapi penuh semangat. "Bu, menurutmu kita bisa bertemu dengan kelompok lain di selatan? Kalau kita bergabung, mungkin kita bisa membuat tempat yang lebih aman." Melati menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu harapan kita, Rizal. Tapi kita harus siap menghadapi kenyataan. Kelompok lain mungkin juga berjuang untuk bertahan. Kita harus punya strategi yang jelas, bukan hanya bergabung, tapi saling membantu untuk bertahan." "Lalu bagaimana kalau mereka tidak mau berbagi? Kalau mereka menganggap kita beban?" Rizal bertanya, matanya menunjukkan keraguan. Nando yang mendengar percakapan itu menoleh sambil berjalan. "Kalau mereka melihat kita sebagai beban, kita tunjukkan bahwa kita bukan. Kita punya kemampuan, kita punya sumber daya, dan kita punya tekad. Tapi kalau mereka memilih menyerang, kita harus siap untuk bertahan." Kata-kata Nando membuat rombongan terdiam sejenak. Tidak ada yang mau membayangkan skenario seperti itu. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini tidak lagi penuh dengan kebaikan. Ketika sumber daya semakin menipis, manusia menjadi lebih berbahaya daripada zombie. Melati memandang Nando dengan pandangan yang sulit diartikan antara kagum dan prihatin. Ia tahu bahwa keputusan seperti itu bukan hal yang mudah bagi Nando. Namun ia juga tahu bahwa pria itu tidak pernah menghindar dari kenyataan. Matahari semakin tinggi menerangi jalan yang semakin panjang. Di sisi kanan, ladang yang dulu hijau kini berubah menjadi tanah tandus. Beberapa kendaraan rusak tergeletak di tepi jalan, menjadi pengingat bisu tentang apa yang pernah terjadi di sini. Praka Hadi yang berjalan di belakang mulai berdoa lagi. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup untuk didengar oleh mereka yang ada di dekatnya. Melati melirik Hadi dan tersenyum kecil. "Doa itu penting," katanya. "Mungkin bukan untuk mengubah situasi, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita masih manusia." Hadi mengangguk, matanya bersinar sedikit lebih terang. "Ibu benar. Kadang saya merasa kalau bukan karena doa, saya sudah menyerah sejak lama." "Jangan pernah menyerah," kata Rizal dengan nada yang lebih keras. "Kalau kita menyerah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini?" Perkataan Rizal membuat beberapa pengungsi mengangguk pelan. Ada api kecil yang mulai menyala di dalam hati mereka, meskipun dunia di sekitar mereka hampir sepenuhnya gelap. Nando memperhatikan itu dari jauh, dan untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan pangkalan, ia merasa bahwa kelompok ini masih punya peluang untuk bertahan. Ketika mereka mencapai persimpangan besar, Nando berhenti dan memeriksa peta lagi. "Kita ambil jalur selatan," katanya kepada Melati. "Menurut peta, ada kota kecil di sana yang mungkin masih punya sisa komunikasi." Melati mengangguk. "Kalau kita bisa membangun komunikasi, kita punya peluang untuk mengkoordinasi kelompok-kelompok lainnya." "Kalau tidak ada?" tanya Rizal, suaranya penuh kecemasan. "Kalau tidak ada, ya," jawab Nando, "kita terus bergerak. Kita tidak punya pilihan selain itu." Rombongan melanjutkan perjalanan. Langkah mereka semakin mantap di bawah sinar matahari yang mulai menghangatkan tubuh lelah mereka. Di kejauhan, suara burung yang kembali ke alam liar terdengar, memberikan sedikit rasa normal di tengah kekacauan. Nando tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang, dan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihat hari yang benar-benar damai lagi. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka masih hidup, dan selama mereka masih hidup, mereka punya kesempatan untuk membuat perubahan. Ketika mereka terus berjalan, Nando menoleh ke Melati dan berkata, "Perang ini belum selesai, tapi kita tidak akan kalah. Kita akan bertahan,
apapun yang terjadi. Melati tersenyum kecil meskipun matanya masih menunjukkan kelelahan. Ya, kita akan bertahan. Karena itulah kita ada di sini. Rombongan itu bergerak menuju selatan, langkah mereka membawa harapan kecil yang meskipun rapuh tetap ada. Dunia telah berubah, tetapi mereka masih punya tekad untuk memperjuangkannya. Dan di tengah kehancuran, tekad itulah yang menjadi awal dari perang panjang yang akan datang.